Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bi diniha wal muhafazati ala qiyamiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jaa bi aqidati tauhid wa tanzih wa amara bit ta'ah wa hassa ala tahalli bi akhlaqil islamil adiyah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang akan dilanjutkan setelah ini dengan qiyamul Ramadan atau tarawih. Ini adalah anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Lataiful Isyarah, beliau mengatakan, innallaha qad ja'ala syahra ramadana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi fasabaqa ummatun fafazu wa takhallafa akharun fakhabu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pacuan, bulan berlomba untuk kita semua, berlomba ila mardatillah, mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan validasi manusia, bukan ingin diakui oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh manusia, tapi betul-betul mencari ridho Allah dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Maka kenyataannya umat Islam itu ada yang betul-betul fasabaqa ummatun fafazu, dia berlomba-lomba, bergegas, berpacu dalam mengisi amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, fafazu, sehingga dia akan menjadi pemenang, orang yang beruntung. Tapi betapa banyak wa takhallafa akharun, orang-orang di bulan Ramadan ini yang mengisi Ramadan ini hanya sebatas rutinitas tahunan saja, tidak meningkatkan kualitas ibadah, tidak meningkatkan kuantitas ibadah. Maka orang itu akhirnya menjadi fakhabu, orang itu menjadi seorang yang rugi, seorang pecundang. Bulan Ramadan ini bulan perjuangan, di mana kita tahu bahwa perang Badar pun terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana tentara pasukan umat Islam pada waktu itu yang 313, ada riwayat lain 315, mengalahkan pasukan kaum Quraisy pada waktu itu yang jumlahnya 1000 dengan kekuatan yang penuh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah, maka Rasulullah berkata, absyir ya Abu Bakar, Allah telah memberikan kabar gembira Abu Bakar, Allah telah memberikan pertolongan 1000 malaikat yang menolong dalam perang Badar. Itu adalah doa-doa Rasulullah.
Maka tidak salah di Ramadan ini kita dianjurkan banyak doa sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa, permohonan-permohonan hambaku idza da'an, apabila mereka bermohon kepadaku. Mengapa ayat ini ada di rentetan di tengah-tengah ayat saum, ayat puasa? Ini menandakan pesan di bulan Ramadan ini kita harus banyak doa. Waktu VIP dari Allah, waktu-waktu emas dari Allah. Jangan sampai siang hari dipakai leyeh-leyeh. Begitu mau buka kita malah nonton TV, scroll medsos, jarang berdoa. Padahal itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Angkatkan tangan kepada Allah, minta kepada Allah anak-anak kita soleh, minta keluarga kita berdampingan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita pun minta kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita tahu bagaimana Futuh Makkah, penaklukan kota Makkah, itu pun terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Sebagaimana kita kenal dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah dan sebagainya. Begitu pula kita tahu perang Hintin. Perang Hintin itu terjadi antara Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan salib pada waktu itu, dan Islam memerangi atau mengadakan kemenangan pada waktu perang Hintin. Begitu pula perang Ainun Jalut itu terjadi ketika Raja Mamluk menghadapi pasukan Tartar Mongolia yang ingin menguasai Islam, tapi pada waktu itu Allah memberikan kemenangan. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan, bulan jihad. Dan yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita berjihad, berjuang, yang paling utama memerangi hawa nafsu. Salah satunya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir Ramadan. Rasulullah menjadi orang yang senantiasa membantu orang lain. Rasulullah mempunyai sikap dermawan, al-jud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nas wa ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani di antara orang-orang dan orang-orang yang paling dermawan. Maka di bulan Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sikap dermawan, ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan begitu pula Rasulullah di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi. Rasulullah memberikan bantuan kepada siapa saja, bukan hanya berinfak. Tentunya infak di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana kita tahu, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Orang yang berinfak itu pahalanya Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala orang yang berinfak. Tiap subuh ada 2 malaikat yang mendoakan kita ketika kita ingin berinfak. Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, jadikan orang yang sering berinfak, kata malaikat, khalafan, berikan ganti orang yang suka berinfak. Bagaimana orang yang suka nahan hartanya? Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, tolong
orang-orang yang senantiasa nahan hartanya, talapan, binasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini senantiasa memperbanyak sedekah. Imam As-Syafi'i berkata, ahabbu lirrajul az-ziyadah bil jud fi syahri Ramadan. Aku sangat mencintai, kata Imam Syafi'i, seseorang yang senantiasa menambahkan kedermanannya di dalam bulan Ramadan. Wa kana hadiyatu as-sadaqatu fi Ramadan aksar min ghairihi. Kenapa di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah? Karena kita tahu di sepertiga akhir, di 10 malam terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar, yang kalau seseorang beribadah pada malam itu sama seperti halnya kita beribadah 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Belum tentu usia kita ada yang mencapai umur 83 tahun lebih 4 bulan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadikan bulan ini adalah bulan yang senantiasa kita berbagi. Contoh real ada, tiap hari mungkin di sini ada buka bersama, itu pahalanya sangat besar. Man fattara shaiman falahu ajru. Maka orang-orang yang memberikan buka kepada orang-orang yang berbuka, pahalanya seperti orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Seandainya kita tidak mampu memberikan harta kita, harta yang terbaik, tapi yang lebih utama adalah harta, maka kita boleh berbagi dengan sedekah yang lainnya, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dan yang terpenting, berikanlah sahabat kita, saudara kita, tetangga kita kegembiraan walaupun itu hanya dengan sebatas senyuman. Maka pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu. Bahkan kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Untuk itu kami mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita optimalkan Ramadan yang mungkin kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Optimalkan, maksimalkan usia yang Allah kasih, kesempatan yang Allah kasih dengan sebaik-baiknya, dengan mengoptimalkan amal ibadah, terutama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki sifat al-jud, memiliki sifat kedermawanan, maka bantulah saudara-saudara kita yang senantiasa membutuhkan dengan kita. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan harta benda, bantulah dengan tenaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian menjelang dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita untuk bekal nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.